Oke, ini ada lagi nih, Ya. Bang. Ini gurunya ya, Gurunya. capseknya ya. Lari dia. Lari kamu, saya nggak badannya ya Pak ya. Lari kamu, lari ke sini, ke sini. Saya kejar, saya kepek tapi nggak ada anak kaca. Kepek ini, spontan lah. Sementara itu, orang tua murid yang ketahuan merokok menyatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap kepala sekolah diberi ganjaran setimpal. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Oh gitu. Iya. Apa tanggapan orang tua terkait anaknya yang ketahuan ngerokok? Apakah memang dibiarkan? Iya. Ini anak di bawah umur loh, SMA loh, masih di bawah umur loh. Kalau kita melihat produk-produk rokok atau yang di dalam iklan-iklannya Kemasannya rokok, itu ya? yang kemasan yang biasanya tayang kalau di TV itu malam gitu ya, itu kan selalu katakan tidak toko atau warung tidak boleh menjual untuk orang yang berusia di bawah 21 tahun. Yes. Jelas, ini Iya. nggak mungkin anak ini di atas 21 Jadi tahun. Bu, harusnya ini menurut saya nih, ini mohon maaf nih buat ibu orang tua murid, ibu jangan kesel sama gurunya. Sebenarnya gurunya yang menampar anak ibu itu lagi menyelamatkan anak ibu loh. Dan belum tentu tuh digampar sampai pingsan tuh, saya bingung tuh yang nulis gitu. Kan gurunya bilang anaknya dikejar lari, kemudian ditangkap. Kemudian cuma dibeginiin doang. Tampar. Kamu nih gimana sih gitu. Jadi jangan terlampau tipis kupingnya. Justru ketika itu guru melakukan hukuman, sesungguhnya guru itu sedang menyelamatkan anak kita. Atau pingsan itu bagian dari bumbu-bumbunya yang diceritakan. Jadi berikanlah keleluasaan, biarkan guru itu melakukan hukuman karena itu masih di lingkungan sekolah. Ya, betul. Ketika ibu menitipkan anak di sekolah, bukan cuma jadi pinter, Bu. Cuman adabnya juga jadi benar. Jadi, apakah ibu lebih rela anaknya merokok, kemudian sakit, kanker, dibanding cuma tamparan yang juga nggak berbekas juga, di visum juga nggak terasa, terus ibu begitu emosinya. Jadi, aduh, saya bilang... Ini mungkin ada cerita yang dibumbui, sehingga rasa cerita itu semakin lezat. Lebih lezat, dan akhirnya dengan emosilah orang tuanya mendakapi akan melaporkan guru. Sekarang jadi pertanyaan, kalau seandainya siswa yang merokok itu yang udah jelas-jelas dilarang oleh undang-undang, apakah orang tua, keluarga, atau tempat warung atau yang tempat jual rokok atau teman-teman siswa yang lain yang juga ikut terlibat di sana, mereka juga pihak-pihak yang bertanggung jawab dan juga harus diganjar pidana juga. Benar itu. Mendingan gini deh tuh buat SMA 1 Negeri 1 Cimahi. Di sini rokok dilegalkan. Sekalian aja mendingan. Saya kalau jadi guru model begini, Bang, ngeri saya jadinya. Nah, karena kita marahin nggak boleh dilaporin, kita pukul tangannya nanti dilaporin ke orang tuanya, bahkan laporan polisi. Bukan hanya kasus ini saja, banyak kasus lain gitu. Yang guru karena guru memberikan sedikit agak dengan cara mendidik yang agak lebih keras ya, dengan cara memukul gitu ya, itu langsung itu langsung dilaporkan ke polisi. Iya. Kecuali kalau gurunya melakukan tamparan, dia pakai golok gitu ya, wah, oke dilaporkan nggak apa-apa lah. Atau tiba-tiba dia melakukan kekerasan yang berlebihan, atau melakukan hukuman tanpa kejelasan. Kalau misalkan ada siswa datangnya telat, diberitahu sekali, yang kedua diberitahu 2 kali, yang ketiga dicubit, kamu telat mulu, ada apa emangnya gitu. Atau saya bisa 1 jam pelajaran guru itu, pelajaran guru itu berdiri depan kelas. Iya, kita kalau nggak ngerjain, misal matematika, saya ngerjain ke depan, nggak bisa ngerjain, itu suruh gini Bang, suruh nunggu di depan pintu gitu, di tembok, terus kaki kita begini nih, gini gitu. Berdiri satu kaki gitu, suruh begini gitu kan. Boleh turun, tapi gantian. Gitu. Jadi dan itu buat kita ya udah itu hukuman karena kesalahan yang kita lakukan. Dan itu akhirnya membuat kita menjadi disiplin. Nah, buat kita jadi disiplin, kita jangan mau dihukum lagi nih. Besok kita harus belajar. Gitu. Kita belajar sampai akhirnya itu guru bilang, saya bahagia hari ini karena tidak ada yang dihukum. Ya, betul. Karena kita belajar. Nggak pengen dihukum gitu. Nah,
Ini juga menjadi perhatian juga sebenarnya kalau menurut saya ya, menjadi catatan juga bagi pemerintah pusat. Bagaimana seharusnya kurikulum Merdeka itu mengatur soal pendekatan humanis. Ya, Memberikan teguran kepada siswa dengan cara humanis agar siswa itu juga bisa disiplin. Juga bisa mengikuti peraturan atau tata tertib yang dibuat oleh sekolah itu. Seingat saya, pada saat saya memasukkan anak saya ke sekolah, itu pada saat anak mau masuk sekolah, itu orang tua disuruh tanda tangani, ada peraturan. Ada beberapa lembar aturan-aturan dan itu harus ditandatangani orang tua. Siswa menandatangani, orang tua juga menandatangani. Artinya kita harus tunduk dengan aturan itu. Sekolah, Ya, karena kan kalau di luar lingkungan sekolah, itu di luar tanggung jawab sekolah. Selama berada dalam radius lingkungan sekolah, bukan hanya berada dalam gerbang sekolah saja ya, dalam radius, artinya mungkin 5 kilo atau 3 kilo dari gerbang sekolah, itu masih tanggung jawab sekolah. Ya. Kalau di luar itu, ya itu kembali kepada orang tua, kan gitu. Jadi memang menghadapi anak-anak generasi yang sekarang ini, saya pikir kita tidak bisa terlampau permisif membolehkan semua yang dilakukan. Kadang ya anak zaman sekarang ini, karena dia bergaulnya dengan media sosial, dengan teman-teman sebayanya, jadi kadang mudah berbohong, memutarbalikkan fakta. Jadi kita sebagai orang tua jangan terlampau percaya. Kita mesti melakukan yang namanya tabayun. Bener nggak sih dia diginiin? Bener nggak sih dia melakukan ini? Konfirmasi dulu ke semua. Karena apalagi buat guru, orang tua murid yang anaknya tuh di asrama, di boarding school. Kan kadang setiap 1 minggu sekali tuh kita punya kesempatan buat telepon kan. Nah kadang tuh di telepon ada orang tua cerita ke saya tuh anaknya dibeginiin, gurunya tidak adil. Sementara yang lain nggak pernah ngomong begitu, gitu. Melakukan kesalahan. Jadi kan anak kadang tidak pengen dimarahin ibunya, tidak pengen dimarahin orang tuanya, dia berceritalah bahwa dia nilainya jeblok karena ini gurunya kurang asik, tidak memberikan ini, waktu segala macam. Jadi alasan yang diberikan. Orang tuanya emosi, akhirnya wah, meledaklah tuh. Ngomong-ngomong soal tabayun, proses tabayun itu juga bisa kan dilakukan. Seingat saya sampai sekarang pun, ya sekarang karena anak saya sudah kuliah semua ya, sampai anak saya lulus SMA pun, itu kan ada guru BK. Ya, guru BK ya. Ada bimbingan konseling. Jadi apapun permasalahannya, selesaikan. Ya. Orang tua tidak puas, datang ke BK. Datang ke BK. Kita saling tabayun lah, saling konfirmasi. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kalau si anak itu bercerita bahwa dia keplak ya kalau bahasa orang sana ya, dikeplak ya kepalanya sampai pingsan. Seberapa keras sih? Seberapa kencang pukulan seorang kepsek perempuan? Seberapa kencang sampai anak itu dikeplak tuh sampai pingsan. Satu. Yang kedua, dikejar. Saya kejar kata kepseknya. Artinya kan mungkin tidak mungkin anak-anak ini merokok sendirian di lingkungan sekolah. Pasti bareng teman-temannya. Saya kejar karena penjelasan gurunya gitu kan. Saya kepseknya dia lagi berkerumun gitu. Kayaknya. Lagi berkerumun, saya kejar. Artinya panggil semua siswa yang ada di sana, tanya, benar nggak pingsan? Itu kan proses yang dilakukan, bukan langsung ujung-ujung langsung lapor polisi. Ya, benar. Kan ada guru BK, mediasi lah. Saya cuma khawatir Bang, kalau ini jadi tradisi, nanti akhirnya murid-murid kalau merasa tidak suka ada kepala sekolah atau guru yang streng, yang tegas, yang disiplin, kita demo aja yuk biar mereka diganti. Padahal guru itu bagus menerapkan disiplin buat sekolahnya, buat anak didiknya. Tapi ya karena anak-anak pengennya bebas, nggak pengen dia apa-apain, akhirnya gurunya lah yang didemo. Dan ini kalau dibiarkan, ini bisa berbahaya. Dan yang kedua yang paling mengerikan adalah ketika seorang guru sudah tidak mau lagi jadi pendidik, dia hanya mau jadi pengajar yang pasif. Kalau itu yang terjadi, maka masa depan akhlak, adab, budi pekerti anak-anak kita itu dalam bahaya.